Selamat malam, perkenalkan saya Dewi Dia Dimitri dengan NPM 2022 435700097. Pada kesempatan ini saya akan membuat video demo aplikasi dari tugas akhir yang sudah saya buat dengan judul Sistem Diagnostik Penyakit Sisik pada Ikan menggunakan metode forward chaining di Yako Aquarium dengan dosen pembimbing materi yaitu Bapak Dr. Irwan Agus SE MMSI dan dosen pembimbing teknik Ibu Niwayan Parwati Septiani ST MMMCom. Baik, kita akan melakukan login di sistem aplikasinya. Dan tadi untuk exam PP-nya sudah saya start, sudah diaktifkan. Ya, di sini adalah tampilan dari aplikasi yang sudah saya buat, yaitu adalah tertulis di sini ada login user tampilan awalnya, lalu tertulis aplikasi diagnosis penyakit sisik ikan toko Yako Aquarium. Kita akan login dengan menggunakan login admin atau memang loginnya admin. Dan passwordnya juga admin. Kita akan login. Baik, ini adalah tampilan dari aplikasinya. Di sini kita bisa input data pemilik, lalu ada data ikan, diagnosa, daftar penyakit dan laporan. Ini untuk data pemilik. Baik, di sini sudah ada data pemilik yang sudah kita trial sebelumnya tuh kita coba. Kita akan coba kembali untuk mencoba dari aplikasi ini. Kita akan coba tambahkan ID pemilik. Kita akan mengikuti urut dari ID yang sudah ada. Nama pemilik kita andaikan adalah Andi. Nomor teleponnya kita input. Lalu untuk alamatnya kita tulis. Oke, setelah datanya diinput, lalu kita bisa simpan. Data sudah tersimpan dan data tersebut sudah ada di list data ini, data pemilik. Kita juga bisa contoh, kita juga bisa melakukan hapus. Misalkan kita mau hapus dari data ini atau kita ubah, misalkan ini kita ubah menjadi ya, misalkan kita ubah seperti itu juga bisa. Lalu misalkan kita mau hapus, kita coba untuk hapus ya, juga bisa. Data berhasil dihapus. Nah, data tersebut langsung hilang dari tampilan data pemilik. Lalu kita akan masuk ke data ikan. Oke, untuk data ikan ini kita bisa tambahkan dari data yang sudah ada tadi. Berarti kita mengikuti dari ID yang sudah ada dengan kode IKN 003, nama ikan atau jenis ikannya, misalkan ikan koi gold. Lalu kita masukkan nama pemiliknya. Pemiliknya adalah misalkan tadi Bapak Agus atau Agus. Keluhannya tidak mau makan, misalkan contohnya. Lalu kulitnya atau sisiknya rusak. Kita simpan, data bisa simpan dan data otomatis ada di database dari data ikan. Lalu selanjutnya kita akan di sini juga sama. Mohon maaf, saya jelaskan kembali. Di sini juga datanya bisa diubah, bisa dihapus juga.
dan bisa di-add. Lalu kita masuk ke tahap diagnosa. Ya, kita mulai ID ikannya kita pilih, ada ID ikan yang tadi koi gold. Di sini juga ada nomor diagnosa, ada tanggal, ada nama ikan, nama pemilik, langsung dari database-nya. Lalu kita akan mulai diagnosanya. Ini dia. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang menjurus ke arah diagnosa tersebut. Apakah nafsu makan menurun? Ya. Apakah bergeraknya berlebihan? Yes. Menggosok-gosokkan pada benda sekitar? Apakah menggosok-gosokkan benda pada benda sekitar? Ya. Apakah frekuensi pernapasan meningkat mendekati masuk air? No. Penyakit di sini langsung ada hasil diagnosanya, adalah penyakitnya adalah white spot 80%. Kita bisa simpan nomor diagnosa, simpan ya, DGN 003. Kita input nomornya, tanggalnya juga kita bisa input, tanggal hari ini. Kita bisa simpan, data berhasil disimpan. Lalu kita masuk ke step berikutnya dulu, daftar penyakit. Ini adalah laporan untuk list-list dari data penyakit yang sudah kita input, seperti itu. Itu kita masukkan. Setelah dari diagnosa tadi, kita bisa lihat datanya juga. Nah, ini datanya. DGN 3. Datanya sudah ada di database, seperti itu. Oke, di sini juga ada laporan. Jadi kita bisa melihat diagnosa dari laporannya. Nah, ini langsung terbentuk PDF. Bisa jadi PDF. Ini adalah diagnosanya yang sudah ada di database kita. Jadi langsung ada laporannya, dan bisa juga dilakukan cetak laporan. Ya, semua data-datanya sudah ada di laporan, dan bisa kita print out, bisa kita cetak, bisa kita lihat hasilnya, dan kita bisa lakukan save. Seperti itu. Sini juga ada bisa save ya. Kita coba di folder yang mau kita save, misalkan di sini. PDF, atau kita mau simpan HTML juga bisa, seperti itu. Bisa kita simpan. Kita akan simpan PDF. Misalkan data diagnosa atau diagnosis penyakit ikan. Kita bisa save. Kita open foldernya. Seperti ini. Baik, cukup untuk video demo dari saya. Bila ada salah kata dan perbuatan, mohon dibukakan pintu maaf. Semoga proses dari tugas akhir yang saya kerjakan atau saya buat diberikan kelancaran, dan Bapak Ibu juga selalu diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih. Selamat malam.